Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bersikap independen dalam mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK menduga kong kali kong para tersangka membuat Juliari menerima 17 miliar rupiah dari 2 periode pengadaan Bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Mateus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari. Juliari Peter Batubara pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek pada 2020. KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya, yakni 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos Adi Wahyono dan Mateus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Haris Sidabuke. Juliari dijerat pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perjalanan kasus ini ada 2 politikus PDI Perjuangan yang disebut-sebut terlibat. Mereka disebut menerima kuota terbesar terkait proyek Bansos untuk wilayah Jabodetabek. Total kuota proyek Bansos yang diterima mencapai 3,4 triliun rupiah. Selain itu, sosok Madam Bansos disebut-sebut sebagai sosok besar yang terlibat dalam kasus korupsi dana Bansos ini. KPK menegaskan akan mengusut sosok Madam tersebut. Malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, sesuai tayangan tadi tema kita pada malam hari ini yaitu bongkar aliran dana Bansos. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber yaitu Humas KPK Pak Ali Fikri. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Mbak April. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini yang kita ketahui bahwa kasus yang menimpa mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara sudah ditangani KPK. Namun yang membuat penasaran publik adalah seperti apa perkembangan dari kasus ini. Boleh dijawab Pak Ali? Iya, baik Pak April. Jadi kita kemudian tangkap tangan ya beberapa waktu yang lalu hingga kini setelah KPK menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Menteri Sosial ya Pak JPP dan kawan-kawan. Tentu proses penyidikan terus dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti ya melalui upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat dari Kementerian Sosial sampai kemudian ada kantor dan juga rumah ya di wilayah Jakarta dan juga di Bekasi, Jawa Barat. Dan dari hasil penggeledahan tersebut tentu tim penyidik KPK telah menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan perkara ini sehingga kemudian dilakukan penyitaan. Dari dokumen-dokumen tersebut kan kemudian dikonfirmasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi ya. Kurang lebih saat ini perkembangan penanganan perkara tersebut kurang lebih ada 40-an saksi yang telah dipanggil dan diperiksa dan ini akan terus dilakukan. Baik, ya silakan Pak. Baik. Namun demikian tentu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan materi dari pemeriksaan ya setiap saksi yang kami panggil dan periksa tidak bisa kami sampaikan secara detail begitu ya karena tentu sekalipun pada prinsipnya KPK dipastikan akan terbuka di dalam proses penanganan perkara, tapi kalau kemudian itu adalah bagian dari strategi penanganan perkara, tentu adalah informasi yang dikecualikan sehingga kami tidak bisa menyampaikannya saat ini. Nanti pada waktunya gitu ya Mbak April di proses persidangan tindak pidana korupsi tentu akan dibuka secara luas, secara umum masyarakat bisa langsung mengikuti setiap pembuktian, kemudian setiap keterangan dari para saksi-saksi alat bukti yang akan dihadirkan oleh penuntut umum KPK. Termasuk kabar-kabar yang beredar di luaran begitu ya Pak Ali ya mengenai adanya oknum-oknum yang terlibat.
Iya, Mbak April. Kami membaca di beberapa media ya, misalnya kemudian di Ikutan Tempo atau kemudian di majalah Tempo juga disebutkan beberapa informasi terkait dengan penanganan perkara ini oleh KPK. Tentu semua informasi baik dari masyarakat dan juga dari media yang saya sebutkan tadi adalah bagian informasi penting bagi KPK yang akan dikonfirmasi kepada setiap saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Baik, Karena, ada 40 saksi yang sudah diperiksa dan juga banyak alat bukti yang sudah didapatkan. Bocoran sedikit dong Pak, apakah betul ada orang partai politik yang terlibat dan juga ada hembusan kabar madam itu siapa Pak? Iya, itu bagian informasi penting bagi KPK, Mbak April, yang tentu akan dikonfirmasi kebenarannya kepada para saksi yang akan dipanggil dan diperiksa. Setiap pemeriksaan para saksi dikonfirmasi ya. Tapi sekali lagi ya, bahwa apakah kemudian itu ada, kemudian bahwa itu benar ya. Sekali lagi saat itu sudah masuk materi ke proses penyidikan, Mbak April. Jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Baik, berarti kita menunggu persidangannya saja begitu ya Pak ya? Iya. Kapan kira-kira persidangannya akan digelar Pak? Ya, untuk persidangan ya Mbak April, ini kan ada batas waktu penanganan perkara ya. Khusus untuk pemberi, ini kurang lebih nanti di awal bulan depan ya, Februari itu sudah mulai masuk ke tahap prapenuntutan dan penuntutan, sehingga nanti 20 hari kerja setelah itu, jadi kurang lebih di pertengahan atau di akhir Februari, itu sudah mulai masuk ke proses persidangan, khususnya untuk pemberi ya, dugaan pemberi para tersangka suap ini gitu. Jadi, kalau penerima itu masih panjang waktunya sehingga nanti saksi-saksi masih ada banyak kesempatan untuk dipanggil dan diperiksa begitu, Mbak. Baik, kalau kita boleh bicara faktanya, kalau tadi kan untuk menerka betul atau tidaknya kan belum boleh nih Pak. Kalau bicara faktanya, apakah dua politikus PDI Perjuangan Herman Heri dan Ihsan Yunus juga ikut diperiksa Pak? Sudah diperiksa mungkin? Tentu tentang kebutuhan siapa orang yang akan dipanggil sebagai saksi itu adalah keyakinan dari penyidik bahwa seseorang yang kemudian diduga mengetahui rangkaian peristiwa perbuatan dari para tersangka gitu Mbak April, itu yang terpenting. Jadi tujuan untuk dipanggilnya saksi ini kan agar menjadi lebih terang dari perbuatan para tersangka begitu. Jadi bukan kemudian permintaan, kemauan ataupun bahkan desakan dari siapapun untuk dipanggil seseorang menjadi saksi. Tapi sekali lagi basisnya adalah ketika di dalam proses penyidikan ini ditemukan fakta bahwa seseorang yang perlu dipanggil sebagai saksi dan hadir untuk menerangkan sehingga menjadi jelas rangkaian dari perbuatan para tersangka. Itu yang penting begitu, Pak Abdel. Baik, Pak Ali, ini yang menjadi pertanyaan juga, apakah betul ada aliran dana yang terjadi? Jadi tidak hanya Juliari Peter Batubara saja yang memanfaatkan atau mendapatkan kesenangan atas korupsi ini, tapi banyak aliran dana yang dilakukan. Ya, dari awal proses ini ditangani oleh KPK, kami sudah sampaikan ya bahwa seluruh fakta, seluruh informasi, seluruh data yang kami miliki tentu akan terus dikembangkan, gitu, Mbak April. Termasuk kemudian kalau ada fakta-fakta yang terkait dengan aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak tersangka penerima ini, kemana alirannya, gitu. Dari beberapa saksi yang sudah kami panggil dan diperiksa, itu kan kemudian juga ada yang sudah menerangkan dan mengetahui dari rangkaian perbuatan dari para tersangka penerima ini, kemudian penggunaan dananya kemana begitu. Baik, untuk langkah hukum, sebenarnya tahapannya seperti apa sih Pak? Mungkin menjadi edukasi juga bagi pemirsa Indonesia Bicara. Ya, tentu dalam penanganan perkara itu kan yang pertama ketika tangkap tangan itu hasil dari penyelidikan secara tertutup ya, dan itu kemudian dari seluruh perkara tangkap tangan yang ditangani oleh KPK dari sejak awal tangkap tangan itu ada sampai hari terakhir kemarin melakukan penangkapan tangan di bulan Desember, tentu diawali dengan pasal-pasal suap gitu ya, pasal-pasal dugaan penyuapan. Di situ kemudian akan dilengkapi data yang kami miliki, yaitu yang disebut dengan data bukti awal gitu, atau dua permulaan bukti yang cukup itu dalam undang-undang istilahnya, itu sudah kami miliki. Tetapi kemudian itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah,
teknisnya itu adalah bisa dilakukan dengan memanggil saksi dan kemudian diminta data yang dia miliki, atau kemudian jika tidak ditemukan maka dilakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, di beberapa titik yang diduga di sana ada bukti-bukti yang bisa menguatkan proses pembuktian di dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Dari bukti-bukti itu kemudian dikonfirmasi dan kepada saksi. Oleh karena itu kemudian selanjutnya kan ada pemanggilan sejumlah saksi oleh tim penyidik KPK. Di sana dikonfirmasi, didalami, dan kemudian yang penting adalah bahwa satu keterangan saksi itu bukan alat bukti. Nah, oleh karena itu perlu dikonfirmasi kembali kepada saksi-saksi lain sehingga setidaknya minimal ada 2 orang saksi yang kemudian menerangkan hal yang sama. Itu bisa menjadi satu alat bukti. Nah, di dalam proses pembuktian itu setidaknya 2 alat bukti. Oleh karena itu kemudian dikonfirmasi kembali kepada sejumlah alat bukti lain. Bisa berupa surat, dokumen, petunjuk, ahli, dan lain-lain. Oleh karena ini adalah proses yang panjang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tentu dalam proses-prosesnya itu membutuhkan satu kecermatan, dan yang kemudian yang kedua adalah waktu dan tentu fokus. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan di dalam proses penanganan perkara di Kemensos ini tentu saat ini tim penyidik KPK akan fokus lebih dahulu terhadap pembuktian dari seluruh unsur-unsur pasal yang telah dipersangkakan kepada para tersangka yang sudah ditetapkan pasca adanya tangkap tangan oleh KPK. Di situ dulu yang kemudian harus diselesaikan. Baik, jadi fokus pada tersangka yang sudah ditetapkan dulu begitu ya Pak ya? Begitu, betul Baik. Mbak April. Pak Ali, yang menarik adalah ini ancaman hukuman yang akan diterima oleh tersangka yang sudah ditetapkan yaitu mantan Menteri Sosial. Apakah betul akan ada ancaman hukuman mati Pak? Di awal saya katakan bahwa untuk tangkap tangan itu seluruh perkara yang ditangani KPK diawali dengan pasal-pasal penyuapan. Oleh karena itu saat ini di Kementerian Sosial ini ya Pak DPP dan kawan-kawan diterapkan adalah pasal-pasal penyuapan, pasal 12A, pasal 12B, pasal 5 dan seterusnya begitu ya. Ancaman hukumannya maksimal seumur hidup. Jadi tidak ada hukuman mati. Nah, hukuman mati itu secara normatif diatur di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang nanti di sana adalah berhubungan dengan dugaan kerugian keuangan negara. Nah, di dalam perjalanan penanganan perkara oleh KPK itu tidak berhenti di dalam melakukan penyidikan dugaan suap saja. Ada beberapa perkara, saya kira banyak di KPK yang diawali dengan tangkap tangan kemudian berkembang menjadi diterapkan pula pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara atau pasal 2 atau pasal 3 tadi yang ancaman hukuman maksimalnya di pasal 2 ayat 2 bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, demikian juga di Kementerian Sosial ini. Dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan ini, besar kemungkinan nanti fakta-fakta yang sudah dikumpulkan saat ini akan dikaji, didalami, dan bisa juga diterapkan pasal-pasal kerugian keuangan negara sepanjang kemudian 2 bukti permulaan yang cukup tadi terpenuhi begitu. Di sana kemudian ada unsur melawan hukum, ada dugaan kerugian negara yang dihitung dan kemudian dimintai pendapat kepada ahli keuangan negara dan perhitungan kerugian keuangan negara begitu Mbak April. Baik, Pak, kalau kita belajar dari pelajaran dari kasus yang sudah terjadi ini, bagaimana cara KPK untuk mengawasi karena kan bantuan sosial masih berjalan nih Pak di tengah COVID-19? Iya, betul Mbak April. Kami sudah sampaikan ya, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya tangkap tangan di Kementerian Sosial. Kita tahu Menteri Sosial juga datang ke KPK saat itu kan, kemudian kita sampaikan hasil kajian dari KPK bahwa ada potensi persoalan di dalam bantuan sosial ini. Di samping tadi itu sebaiknya kemudian pemberian bantuan sosial adalah melalui rekening langsung, jadi tidak dalam bentuk natura, tidak dalam bentuk bansos sembako misalnya. Kemudian yang kedua, ada persoalan yang ini menjadi penting hingga saat ini saya kira, yaitu mengenai data, gitu ya. Sinkronisasi data itu menjadi penting. Di KPK, ya Mbak April, itu kan ada aplikasi Jaga Bansos namanya ya, sebagai upaya pencegahan. KPK turut serta di dalam upaya mencegah terjadinya kebocoran, terjadinya penyalahgunaan di bantuan sosial ini. Ada aplikasi Jaga Bansos yang seluruh masyarakat bisa mengaksesnya, begitu ya. Ada 1.650 keluhan dari
masyarakat di Jaga Bansos kemarin tahun 2020 yang kemudian di sana disimpulkan persoalan utama di dalam penyaluran bantuan sosial ini adalah di data yang tidak sinkron ya. Itu Mbak April. Kemudian Data yang yang kedua, tidak sinkron. ya data yang tidak sinkron dan tidak valid, kemudian pemutakhiran datanya juga bermasalah begitu katakanlah. Sehingga ini yang harus diperbaiki. Di samping itu ada banyak potensi yang kemudian di dalam pelaksanaan dari bantuan sosial ini, baik itu pengadaannya maupun distribusinya adalah ada potensi-potensi misalnya kemudian gratifikasi ya, kemudian ada kickback yang diberikan kepada para penyelenggara negara yang menangani bantuan sosial ini misalnya, kemudian ada dugaan nanti bermasalah di pengadaannya dan kemudian ada dugaan suap, ada dugaan bisa pemerasan, bahkan kemudian penggelapan dalam jabatan. Itu banyak sekali persoalan-persoalan yang sudah disampaikan oleh KPK. Oleh karena itu ini yang menjadi catatan penting saya kira diperbaiki bersama dalam rangka untuk nanti penyaluran bansos yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan ini sudah disampaikan hasil kajian ini KPK ini kepada Kementerian Sosial. Dan ya harapannya tentu pasca nanti ada kejadian ataupun perkara ini saya kira menjadi pelajaran dan hikmah yang cukup berarti sehingga nanti penanganan ataupun pelaksanaan dari bantuan sosial ini bisa berjalan dengan evaluasi yang cukup baik. Tidak ada kendala dari pengawasan yang sudah dilakukan ya Pak? Ya, kalau dari sisi itu saya kira tidak, karena memang kita tahu ya beberapa waktu yang lalu juga Ibu Menteri Sosial juga hadir di KPK kan, dan di sana ada koordinasi untuk ini saya kira begitu. Baik, ya semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang terulang begitu ya Pak, karena ini dalam kondisi susah dan bantuan sosial ini sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Pak Ali Fikri, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang. Mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas. Nanti lain kesempatan kita coba buka forum lagi. Pak Ali Fikri, terima kasih banyak. Salam untuk rekan-rekan di KPK. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak April. Pemirsa, kita akan bahas mengenai tema bantuan sosial aliran dananya ini kemana saja. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.